Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Nah, pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penanaman jeruk sangkis di dalam pot. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana. Nah, yang pastinya untuk sahabat petani buah dimanapun berada pasti bisa untuk melakukan penanaman jeruk sangkis di dalam pot tersebut. Oke, sekarang kita langsung saja melihat tanaman sangkis di dalam pot yang sudah berbuah dengan lebatnya. Yuk. Nah, sahabat bertani buah, ini adalah tanaman jeruk sangkis yang sudah kita lakukan penanamannya di dalam pot. Dan untuk tanaman jeruk sangkis di dalam pot ini sudah berumur 1 tahun lebih sejak dilakukannya penanaman. Dan untuk mendapatkan bibit dari tanaman jeruk sangkis ini sangat mudah sekali ya. Kita bisa membelinya di toko-toko bunga dan buah, ataupun kalau tidak ingin repot kita bisa melakukan pembelian bibit jeruk sangkis ini melalui online. Dan untuk perawatan jeruk sangkis di dalam pot ini sangat mudah dan sederhana sekali. Yaitu kita bisa melakukan penyiraman secara rutin, yaitu bisa kita lakukan pada pagi hari, ataupun kita bisa melakukan penyiraman pada sore hari. Ataupun jika waktu kita sangat terbatas, kita bisa melakukan penyiraman hanya saja ketika media tanam pada pot ini terlihat sudah kering. Sedangkan untuk perawatan lainnya, kita cukup memberikan pupuk kandang secara rutin. Yaitu kita bisa memberikan sebulan sekali, ataupun kita bisa memberikannya hanya ketika media tanam dalam pot ini sudah mulai berkurang. Sedangkan untuk perawatan lain, kita di sini perlu melakukan pemberian garam Inggris secara rutin, yaitu kita bisa memberikannya secara langsung pada media tanam dengan cara ditabur, dengan dosis 1 sendok makan dengan interval waktu 1 bulan sekali. Cara lain untuk kita memberikan garam Inggris, kita bisa melakukannya dengan sistem kocor, dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan interval waktu untuk pemberian garam Inggris tersebut itu bisa kita lakukan 5 hari sekali, atau paling lama 1 minggu sekali. Sedangkan cara ketiga untuk pemberian garam Inggris pada tanaman sangkis di dalam pot ini, yaitu kita bisa melakukan penyemprotan dengan dosis setengah sendok makan yang dilarutkan ke dalam 2 liter air. Dan kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Interval waktu yang kita gunakan di situ adalah 5 hari sekali atau paling lambat 7 hari sekali. Sedangkan untuk penanganan hama, kita hanya perlu melakukan pembasmian hama hanya saja ketika ada hama yang menyerang pada tanaman jeruk sangkis yang kita tanam di dalam pot ini. Bagaimana, cukup mudah bukan? Jadi bagi siapa saja yang ingin melakukan penanaman jeruk sangkis di dalam pot itu sangat mudah sekali. Nah, pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penanaman jeruk sangkis tersebut di dalam pot. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali. Yang pastinya sahabat petani buah dimanapun berada pasti bisa melakukan untuk penanaman jeruk sangkis di dalam pot tersebut. Penasaran bagaimana caranya? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, di sini ada baiknya kita mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini kita harus menyediakan pot dalam ukuran besar. Nah, di sini bisa dilihat untuk ukuran potnya adalah di sini 537. Oke, selanjutnya di sini kita menyiapkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan dari bibit sangkis yang akan kita tanam nantinya. Nah, garam Inggris ini dapat membantu untuk mengurangi stres pada tanaman ketika dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya di sini kita mempersiapkan bibit untuk tanaman sangkis itu terlebih dahulu. Nah, untuk tanaman sangkis ini saya lakukan pembeliannya secara online. Dan untuk bibit sangkis ini berasal dari bibit okulasi untuk mempercepat proses pembuahan nantinya. Untuk bibit yang berasal dari okulasi ini biasanya akan berbuah sekitar 2 tahun sejak dilakukannya penanaman. Nah, yang selanjutnya di sini kita harus mempersiapkan pupuk kandang. Yang mana pupuk kandang ini nantinya kita gunakan sebagai campuran media tanam sekaligus pupuk organik yang akan kita gunakan untuk tanaman di sekitar rumah kita. Nah, selanjutnya di sini kita menyiapkan sekam padi. Yang mana sekam padi ini fungsinya nanti sebagai spasi atau untuk menjaga kegemburan tanah yang ada di dalam pot. Nah, jika sahabat bertani buah sulit untuk mendapatkan sekam padi ini, sahabat bertani buah bisa menggunakan sampah organik kering seperti dedaunan, batang atau ranting yang sudah membusuk yang nantinya berfungsi sebagai kompos alami untuk membantu proses kesuburan media tanam pada pot yang kita gunakan. Nah, karena untuk seluruh alat dan bahan yang kita butuhkan sudah kita sediakan, maka di sini kita langsung saja melakukan pencampuran media tanam yang sudah kita sediakan tersebut. Nah, untuk pencampuran dari media tanam tersebut itu kita menggunakan perbandingan 1:1:1.
Yang mana yang dimaksud dengan 1:1 tersebut yaitu kita menggunakan satu bagian untuk tanah, satu bagian untuk pupuk kandang, dan satu bagian juga untuk sekam padi yang kita gunakan. Nah, untuk media tanam sudah selesai kita campurkan. Maka selanjutnya di sini kita langsung saja mengisikan media tanam yang sudah kita sediakan ini ke dalam pot yang sudah kita sediakan. Nah, sebelum kita mengisikan media tanam ini ke dalam pot, maka di dasar pot ini di sini terlebih dahulu kita berikan pecahan batu bata agar media tanam tidak hanyut pada lubang-lubang pada pot ini. Nah, pada tahap awal di sini kita harus mengisikan hanya setengah saja dari bagian pot yang sudah kita sediakan ini. Karena di sini nantinya akan kita tempatkan untuk bibit jeruk sangkis yang sudah kita sediakan. Nah, di sini kita harus membuka polybag pada bibit jeruk sangkis ini dengan cara perlahan agar media tanam pada polybag ini tidak pecah. Dengan demikian, dengan tidak pecahnya polybag pada bibit jeruk sangkis ini, itu kita bisa mengurangi tingkat stres bibit jeruk sangkis yang kita punya ini ketika kita memindahkannya ke media tanam yang lebih besar. Nah, setelah polybag pada bibit ini selesai kita buka dan kita tempatkan sesuai dengan keinginan kita di dalam pot ini, maka di sini kita kembali untuk mengisi media tanam yang sudah kita sediakan ini sampai penuh. Kemudian kita di sini padatkan secukupnya saja untuk bagian pinggiran dari bibit jeruk sangkis yang sudah kita tanam di dalam pot ini. Nah, sebelum kita memenuhkan pot dengan media tanam yang sudah kita sediakan, di sini kita perlu memberikan garam Inggris. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini kita memberikan garam Inggris ini 1 sendok makan dan kita taburkan di sekeliling tanaman ini. Tetapi di sini kita tidak boleh menaburkan garam Inggris ini terkena langsung ke bagian akar pada tanaman jeruk sangkis ini. Karena jika kita menaburkan langsung mengenai akar, itu dapat menyebabkan busuknya akar pada tanaman jeruk sangkis yang kita tanam di dalam pot ini. Nah, setelah kita taburi garam Inggris, di sini selanjutnya kita langsung saja memenuhkan pot yang sudah kita sediakan ini dengan media tanam sampai penuh. Oke, untuk penanaman jeruk sangkis di dalam pot ini sudah selesai kita lakukan. Maka di sini kita langsung saja melakukan penyiraman pada tanaman jeruk sangkis ini. Nah, di sini kita melakukan penyiraman sampai tanah pada media tanam ini lembab. Tidak boleh terlalu basah, karena itu bisa menyebabkan busuknya akar sehingga tanaman yang kita tanam di dalam pot ini menjadi mati. Nah, untuk penanaman jeruk sangkis dalam pot ini sudah selesai kita lakukan. Maka selanjutnya kita tinggal melakukan perawatan saja sampai tanaman jeruk sangkis dalam pot ini bisa berproduksi dengan baik dan berbuah lebat. Nah, setelah kita selesai melakukan penanaman seperti ini, tanaman jeruk sangkis ini kita letakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Setelah sekitar 1 atau 2 minggu dan kita bisa melihat untuk pertumbuhan dari jeruk sangkis dalam pot ini, kita baru bisa memindahkan tanaman jeruk sangkis ini ke tempat yang terkena sinar matahari secara full. Nah, untuk perawatan selanjutnya di sini kita perlu melakukan penyiraman secara rutin. Bisa dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Atau
Kita bisa melakukan penyiraman hanya saja ketika media tanam di dalam pot ini terlihat kering. Untuk perawatan selanjutnya, untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan dari tanaman jeruk sangkis di dalam pot ini, kita bisa memberikan garam Inggris tersebut secara rutin. Itu bisa dilakukan dengan penyemprotan, dikocor ke dalam media tanah ataupun ditaburkan secara langsung pada media tanah. Nah, tetapi di sini saya biasa menggunakan garam Inggris tersebut dengan disemprotkan ke seluruh bagian tanaman, yaitu dengan dosis setengah sendok makan ke dalam 2 liter air yang disemprotkan 5 hari sekali atau paling lama 1 minggu sekali ya. Nah, sedangkan jika ditaburkan secara langsung seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, dengan dosis 1 sendok makan itu bisa kita berikan untuk selanjutnya itu setelah 1 bulan kemudian. Sedangkan untuk dikocor itu sama seperti kita melakukan penyemprotan. Kita bisa melakukannya 5 hari sekali. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk proses penanaman jeruk sangkis di dalam pot ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada sahabat bertani buah dimanapun berada. Dan jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Oke, jadi sampai berjumpa di video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.